Alhamdulillah dari ustadz-ustadznya itu komunikatif gitu ya. Nanti anak kami akan dididik sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Madinatul Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nuryanto. Saya wali santri dari Ananda Umair. Saya sendiri asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Sekarang tinggalnya di Cipitung, Kabupaten Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Latifah, wali santri dari Ananda Umair. Asalnya dari Bekasi. Baik, mungkin awalnya juga kita nyari-nyari ya sebelum mungkin kelas 5 ya, awal kelas 6 kita udah nyari-nyari referensi ke berbagai pesantren. Beberapa kali juga kita survei ke lokasi. Dan kebetulan juga dulu Ustadz juga pernah juga ngajar di tempat kami juga, ada kajian beberapa kali. Dan kita juga mencari informasi detailnya bagaimana pesantrennya, apa kata alumninya, para wali santrinya. Nah, dan setelah berbagai macam survei dan informasi, akhirnya kami memilih di Jonggol sini, di Madinatul Quran. Gitu. Dua-duanya sih mencari, mencari dua-duanya kan, jadi biar klop lah satu sama lain gitu. Anaknya mau di mana, bapaknya orang tua mau bagaimana gitu. Kesan pertama mungkin gimana ya, beli orang tua dan juga pertama kali kita menitipkan ya saya. Jadi sebelumnya kan kita setelah sekolah pulang sorenya, dan kali ini kita waktu serah terima santri dan harus berpisah jarak juga ya. Pertama ya mungkin ya agak sedih juga ya, sama seperti mungkin kebanyakan orang tua. Tapi kita tetap percaya apa yang kita percayakan kepada para asatidz di sini, para sivitas akademi di Madinatul Quran, bahwa kita yakin dan percaya bahwa nanti anak kami akan dididik sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Madinatul Quran. Tentunya ini untuk kebaikan kita bersama, jadi kita tetap percaya aja. Agak berat sih ya, pertama kali agak berat, cuma untuk biar dia punya skill sendiri, biar kemandiriannya bagaimana kan, ya kitanya juga harus kuat ya. Jadi kita percaya juga sama Madinatul Qurannya gitu. Ternyata alhamdulillah setelah mondok di Madinatul Quran, setelah pulang ya tadi menerapkan jadwal-jadwal yang kalau di pondokan Masya Allah ya, melihat jadwalnya itu sangat tertib, mungkin sangat penuh ya. Perilakunya juga berubah, yang mungkin sebelumnya juga lebih baik dari sebelumnya intinya. Lebih kalau kata orang-orang sih lebih sopan, karena kan waktu pengalaman nih, waktu saya beli online kan dia yang nerima nih, lebih sopan gitu, lebih sopan, terus membantu orang tuanya tuh lebih banyak lagi. Jadi kita juga mendukung apa yang para asatidz di sini lakukan untuk mendidik anak-anak putra kami. Jadi kesannya kan gimana ya, di rumah nggak ada yang ngawasin seperti di sini, nggak ada yang mungkin ada laporannya bagaimana. Jadi kita harus lebih aktif juga di rumah, jadi biar sinergi antara pesantren dan di rumah juga berlanjut gitu. Alhamdulillah dari ustadz-ustadznya itu komunikatif gitu ya. Ketika saya butuh suatu jawaban itu langsung ada gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu lama gitu. Kayak kemarin kan dia mau masuk takhusus, udah Umi tanya aja ke Ustadz Rifan gitu. Sama Ustadz Rifan alhamdulillah dijabarkan gitu. Bagaimananya. Oh ya udah Ustadz, nggak apa-apa, silahkan Ananda itu ya takhusus gitu. Jadi saya cuma, oh begitu ya Ustadz, ya udah saya dukung gitu. Nambahin lagi, mungkin kalau lingkungan juga dilihat sini kan nggak mungkin beda dengan yang lain ya. Kalau pesantren biasanya kan tertutup satu pintu, jadi alhamdulillah di sini kan membaur juga nih dengan warga. Nah ini yang mungkin menjadi pembelajaran langsung juga kepada santri ya. Jadi bagaimana interaksi dengan orang luar. Nah mungkin itu yang nilai plusnya juga. Jadi kita lebih membaur lah, karena kan langsung jalan ketemu dengan warga juga gitu.
tambahnya ya lokasi tadi. Jadi lokasinya ya alhamdulillah di sini udah mulai asri, menjauh dari keriuhan ibu kota lah. Jadi di sini mungkin biar lebih fokus lah. Lingkungannya juga lebih asri dan mungkin hiruk pikuknya udah mulai berkurang di sini. Ya itu nilai plusnya juga gitu, selain tadi misi-misi utamanya tentunya. Dari Ibu ada? Pertama kali ke sini sih emang lokasinya ya. Jadi saya nanya ke anaknya, kamu mau nggak? Mau, yaudah gitu. Jadi langsung ke anaknya sendiri gitu. Kalau lokasinya mendukung untuk belajar kan kayaknya enak gitu. Jadinya nyari lokasi itu memang yang untuk belajar juga mendukung gitu. Harapan terbesar kami tentunya ya putra kami bisa lebih baik dari sebelumnya dan bisa seperti yang salah satu visi misi juga Madinatul Quran ya, penghafal Quran, dan juga tentunya yang terutama adalah berakhlak seperti yang diajarkan di Al-Quran tentunya. Terus harapan terbesarnya juga mudah-mudahan sih nanti berlanjut lagi terus untuk ilmunya, karena kan juga di Madinatul Quran juga udah terakreditasi ya di Universitas Islam Madinah. Nah tentunya kita juga berharap mudah-mudahan putra kami ini juga bisa berlanjut ke Madinah tentunya. Harapan terbesar ya, jadi dia bisa jadi contoh untuk adik-adiknya gitu, bisa lebih baik lagi dari orang tuanya. Bagi para orang tua yang saat ini sedang mencari pondok pesantren untuk putranya, mungkin dari kami bisa memilih di Madinatul Quran ya. Suasana belajarnya juga alhamdulillah udah asri di sini. Kemudian visi misinya alhamdulillah udah jelas, sudah bisa kita baca, pelajari di berbagai media sosial. Untuk pertama kali saya melihat di media sosial ya, dengan kondisi yang mungkin orang bilang viral itu ya. Pertama mungkin anak sendiri nggak terlalu langsung nggak, karena apa? Udah berbagai media juga, udah berbagai masalah, pernah juga kami ikuti juga gitu. Jadi pertama mungkin merasa paling terdolimi, ternyata setelah ada hak jawab dari yang dituduhkan ternyata 180 derajat bedanya. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu kan. Beberapa kali saya mengikuti juga beberapa berita juga gitu. Jadi kita nggak bisa langsung melihat mendengar dari satu sisi. Apalagi saya sendiri juga salah satu dari wali santri di Madinatul Quran. Pertama lihat ya nggak mungkin, pasti ada masalah, ada yang lain nih, pasti ada beberapa. Ternyata setelah kami cek dan ada penjelasan dari Ustadz juga, ternyata memang benar ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang diviralkan tersebut. Jadi tentunya itu juga sebagai pelajaran bagi kita semua lah. Apalagi saat ini ada undang-undang ITE ya, lebih berhati-hati ketika memberitakan sesuatu. Mungkin yang kita anggap benar ya belum tentu. Apalagi jika saling tuduh menuduh itu sangat fatal juga akibatnya kan itu. Jadi urusannya akan lebih besar nanti.